Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, di suatu hari ada 3 orang yang mengucapkan salam datang ke rumah Ana. Lalu beliau-beliau ngajak ngobrol. Ana sediakan kopi dan rokok. Tak terasa obrolan kami terdengar suara ayam berkokok. Berarti sudah mau subuh, wahai saudaraku. Sebelum beliau pamitan pergi, Ana bertanya, kenapa Bapak betah ngobrol di sini hingga menjelang subuh? Karena beliau seorang pejabat. 3 orang itu adalah pejabat, wahai saudaraku. Jadi Ana panggil dengan panggilan Bapak. Beliau mengatakan, Ana senang ngobrol dengan orang-orang yang jiwanya sudah tidak berada di tempat dia berpijak, kata beliau. Ana merenung, Ana resapi kata-kata beliau. Maksudnya gimana, Pak? Ana bilang gitu. Lalu beliau berkata lagi beliau, Ana akan menjadikan sahabat orang-orang yang raganya masih menapak di bumi, namun jiwanya sudah berada di langit. Itulah sahabat-sahabat kami, kata beliau. Orang-orang seperti itu sudah jauh dari keakuan dan keegoan, karena dia sudah menaklukkan dirinya sendiri. Itu kata beliau, wahai saudaraku, bukan kata Ana ya. Ana hanya menirukan saja. Dan orang-orang seperti itu, kata beliau, wahai saudaraku, sudah tidak terkesima dengan pakaian, penampilan, ataupun lincahnya sebuah kata-kata. Karena orang fasih dalam hal berkata-kata itu, ya saudaraku, sebenarnya sangat mudah, karena tatkala dia membaca sebuah kitab ataupun buku, dihafalkanlah katakanlah 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, pasti dia akan menguasainya. Tinggal disampaikan kepada orang lain. Jika antum terkesima dengan pintarnya seseorang berkata-kata ataupun menyampaikan sesuatu, seperti itu ilmunya. Namun antum harus mengetahui sebuah kata yang keluar dari basiroh, dari indera hati, keluar dari kata hati, karena kata yang keluar dari sebuah petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bil wahdi wal ilham, yang dihunjamkan langsung ke dalam dadanya, itu murni merupakan keinginan Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang dikasihinya sebagai jembatan untuk menyampaikan keinginan Allah. Itulah penjabaran dari ilmu laduni, wahai saudaraku. Ilmu yang keluar langsung dari sanubari yang paling dalam secara bil wahdi wal ilham akan nampak dan berbeda dari kata-kata yang dikeluarkan dari membaca sebuah buku atau kitab yang dihafalkan lalu disampaikan kepada orang lain. Karena ilmu yang dibaca dari buku atau kitab oleh seseorang tersebut bisa jadi dia sudah merealisasikan di dalam perbuatan, terkadang juga belum melaksanakan di dalam perbuatan. Dia baru sebatas faham, tahu ilmunya, dan hafal di benaknya dan terekam di otaknya.
namun dia terkadang belum mampu melaksanakannya. Terbukti orang-orang yang pintar berkata-kata dan pandai berbicara terkadang masih suka menghujat sesamanya dan masih suka mengkorek-korek aib saudaranya dan mengobral kepada seluruh mata dan telinga yang ada di jagat raya ini. Bukankah mengobral aib sesamamu itu sama dengan memakan bangkai saudaramu, saudaraku? Yang Ana sampaikan tidak asal bicara. Dahulu waktu Ana masih di sanawiyah, Ana pernah ngomongin orang yang perbuatannya sangat kurang pas gitu. Perbuatannya selalu bertengkar dan berantem. Ana omongin kepada teman yang lain. Malamnya Ana bermimpi seakan-akan Ana memakan daging sebuah bangkai. Lalu Ana menangis, memohon ampun kepada Allah. Alhamdulillah hingga saat ini Ana tidak pernah bermimpi memakan daging bangkai. Jika antum sering mengata-ngatai aib saudaramu, pasti antum tiap hari makan bangkai daging, wahai saudaraku, dan bangkai yang busuk. Jika antum tidak mengalami hal demikian, berarti hati antum telah mati. Hanya hati-hati yang hidup yang akan selalu diberikan hidayah secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati yang sudah mati penuh dengan kerak, kotoran hati, dia akan tertutup dari hidayah. Paham tuh? Wah saudaraku, saat ini jam 5:30 tanggal 2 bulan Mei 2023. Cuaca sudah mendung, hujan sangat lebat. Itu artinya bahwa elemen air telah berjalan melaksanakan tugasnya. Maka hati-hati dan waspadalah. Bisa jadi disusul oleh elemen api, angin, dan tanah. Karena mereka juga hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elemen air, api, angin, dan tanah sesungguhnya mereka adalah makhluk yang bisa diajak bicara, ngobrol, dan konsultasi seperti manusia. Semoga manfaat. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.